Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Ibu. Kami dari kelompok 3, Laras, Aditya, dan juga Farah akan mempresentasikan tentang sordo. Next. Yang pertama adalah pendahuluannya. Jadi sordo itu terdiri dari kata sour, asam, dan juga dough, adonan. Artinya dia adalah adonan yang difermentasi dengan BAL dan juga hamir. Dia berbeda dengan roti konvensional. Sourdough ini mengandalkan fermentasi yang berlangsung dari jam hingga hari sehingga pH-nya rendah, karbohidratnya tinggi, ada limitasi oksigen dan juga jumlah balnya itu jauh lebih besar. Next. Kemudian ini ada BAL adalah agen utama fermentasinya. Dia mengubah gula menjadi asam organik, sementara hamid itu untuk pengembangan adonannya karena dia memproduksi CO2 dan pembentukan senyawa aroma yang volatile. Kemudian starter culture, ini ada istilahnya, itu adalah kultur hidup yang dibuat dengan cara batch roasting. Next. Ini asal-usulnya ada dari Encyclopedia of Food Microbiology oleh Michael Gainshill. Jadi salah satu roti sourdough tertua itu berasal dari 3.700 tahun sebelum Masehi. Tapi asal-usulnya ternyata kemungkinan berhubungan dengan asal-usul pertanian yang ada di Mesir bertahun-tahun sebelumnya. Ini ada zaman prasejarah, ditemukan roti gepeng, kemudian Mesir kuno, ini adalah pioner dari sourdough itu sendiri. Ada Yunani dan Romawi, ini penggunaan biji-bijian di produksi sourdough. Ada industrialisasi, ini penemuan lagi roti, dan terakhir adalah renaissance dari sourdough setelah pandemi COVID-19 gitu. Next. Kemudian ini ada karakteristiknya, bahan bakunya tentu saja ada tepung, air, dan juga starter, kadang ditambah garam. Bentuknya ini ada bowl, dia bulat penuh, ada gambarnya di sebelah kanan, bisa dilihat aja. Ada yang lonjong, ada yang panjang dan tipis, ada yang bentuknya loyang, ada yang flat bread, dan terakhir ada yang crispy bread gitu. Next. Kemudian untuk warnanya di kulit atau crust, dia itu warnanya coklat keemasan tergantung suhunya dan yang dipakai apa. Kemudian ada crumb, dia putih. Aromanya ada banyak sekali, bisa dilihat salah satunya adalah acetaldehyde. Next. Ini untuk rasanya asam, umami, manis. Kemudian teksturnya dia keras di luar dan lembut di dalam. Next. Kemudian untuk profil nutrisinya dia punya indeks glikemik yang rendah, terus ada peningkatan bioavailabilitas mineral dan juga pengurangan fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides dan juga poliol. Next. Jadi bisa dilihat sendiri petanya. Next. Oke, selanjutnya mikroba yang berperan dalam sordo. Yang pertama ada ragi. Ragi itu jamur bersel tunggal, bersifat aerob fakultatif, dan ascomycota. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae dan K. humilis. Ragi merupakan bagian mikroorganisme yang terbesar dalam sordo selain bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif dan termasuk anaerobik dan sebagian besar famili Lactobacilliaceae. Kemudian contohnya yaitu seperti F. sanfrancinensis dan L. plantarum. Selanjutnya ada juga bakteri asam asetat yang merupakan bakteri gram negatif dan termasuk kelompok acetobacter dan juga gluconobacter yang terdapat dalam sordo. Selanjutnya yaitu peran dari tiap mikroorganisme. Yang pertama ragi yaitu menghasilkan karbon dioksida, membentuk aroma dan rasa, membantu keseimbangan redoks dan tekstur adonan, juga mendukung pertumbuhan LAB dengan simbiosis. Kemudian bakteri asam laktat atau LAB menghasilkan asam dan membentuk rasa dan aroma juga, memodifikasi tekstur, juga melakukan proteolisis dan adaptasi terhadap kondisi asam sehingga menjaga pH. Yang terakhir, bakteri asam asetat yaitu menghasilkan asam asetat, membantu pembentukan aroma dan tekstur, juga mempengaruhi warna. Selanjutnya proses fermentasi. Yang pertama fermentasi ragi, yaitu memfermentasi gula seperti maltosa, glukosa, sukrosa melalui jalur EMP. Kemudian dihasilkan etanol dan karbon dioksida yang berperan sebagai pengembangan adonan. Sedangkan etanol membantu regenerasi NAD. Selain itu juga dihasilkan gliserol dan asam suksinat. Selanjutnya fermentasi bakteri asam laktat yaitu memfermentasi gula tepung melalui jalur homofermentatif yang menghasilkan asam laktat maupun jalur heterofermentatif yang menghasilkan asam laktat, asam asetat atau etanol serta CO2. Heterofermentatif juga memanfaatkan maltosa hingga menghasilkan pembentukan manitol. Selanjutnya, fermentasi bakteri asam laktat yaitu memfermentasi etanol dan glukosa melalui proses oksidasi parsial. Etanol akan diubah menjadi asetaldehid dan menjadi asam asetat.
Bakteri ini juga menghasilkan diasetil dan asetoin untuk aroma dan juga produksi dihidroaseton untuk warna. Berikut merupakan produk akhir dari tiap mikroorganisme dan juga pengaruhnya. Tiap mikroorganisme mempengaruhi seperti tekstur adonan, juga menurunkan pH, dan membentuk aroma. Selanjutnya adalah mengenai keamanan pangan. Yang pertama adalah paradoks keamanan sourdough, di mana sourdough memiliki pertahanan alami karena pH-nya sangat rendah, yaitu di bawah 4,2, yang itu tidak cocok untuk pertumbuhan bakteri patogen. Selanjutnya BAL yang bisa menghambat bakteri bahaya secara biologis. Dan terakhir adalah thermal mematikan, di mana proses pemanggangan di suhu yang sangat ekstrim, yaitu 240 derajat Celcius selama 45 menit. Lalu terdapat titik butanya, yaitu meskipun sourdough ini aman secara mikrobiologis, tapi produksinya bisa memicu tiga risiko utama seperti amina biogenik, yaitu dan akrilodinamik, dan juga kontaminasi fisik seperti logam. Next. Selanjutnya adalah peta risiko kontaminasi mikroba seperti patogen, yaitu Salmonella dan juga E. coli yang bersumber dari air kotor, tepung mentah, peralatan tidak steril yang berdampak pada keracunan pangan secara massal. Selanjutnya, jamur dan kapang yang bersumber dari lingkungan kelembapan tinggi, wadah tidak tertutup rapat, dan juga paparan udara dari pabrik. Dampaknya yaitu seperti pembusukan cepat dan juga produksi mitotoksin yang berbahaya. Dan terakhir adalah spora aerobik yang bersumber dari tepung mentah, kultur starter yang tidak aktif. Dampaknya merusak kualitas organoleptik dan integritas adonan. Di sini ada insight dari BPOM, yaitu TPC starter alami berada di ambang batas, yaitu 10 pangkat 4 CFU per mili. Next. Mengenai pencegahan yang berlapis, di mana pertama sterilisasi dan sanitasi, pembersihan wadah dengan alkohol atau air panas. Selanjutnya dilanjut dengan kontrol biologis, yaitu inokulasi starter aktif untuk menekan pH hingga di bawah 4,2 secepat mungkin. Yang ketiga, eliminasi termal, di mana penganggangan dengan suhu tinggi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir adalah HCCP, yaitu pemantauan titik kendali kritis, yaitu CCP secara real time. Next. Berikut adalah menjaga stabilitasnya, yaitu dari segi penyimpanan, di mana terdapat aturan SNI, di mana kadar air wajib lebih kurang dari 40%, yang di mana hasil tersebut membuktikan bahwa dapat menghambat pertumbuhan patogen dan juga jamur selama penyimpanan. Dan ini adalah proses penyimpanannya dari tahunan, 3 bulan, 7 hari, dan juga 5-3 hari. Next. Dan yang terakhir adalah good manufacturing practices, di mana terdapat 8. Pertama, bahan baku. Kedua, higien pekerja, pekerja fasilitas steril. Yang keempat, kontrol proses. Yang kelima, audit mikroba. Yang keenam, HACCP dan dokumentasi. Dan yang ketujuh, packaging. Dan terakhir adalah quality assurance, di mana ini dilakukan setiap tahunnya, tiap bulannya, bahkan bisa tiap mingguannya. Next. Berikutnya adalah case study ini tentang sourdough low food map untuk penderita IBS di Italia pada tahun 2018. Jadi di sebelah kiri ini ada simptom dari IBS, irritable bowel syndrome. Bisa dilihat ada diare, cramping, mukus di pupnya. Jadi penderita IBS ini mengalami perbaikan gejala saat menghindari gluten. Tapi ada penelitian menunjukkan bukan gluten penyebabnya, tapi food map itu sendiri. Jadi studi oleh Calasso pada tahun 2018 ini dilakukan secara random, double blind, crossover pada pasien IBS. Protokolnya adalah dia membuat roti dengan kadar gluten kurang dari 50%. Kemudian kadar food map-nya itu dievaluasi dan hasilnya adalah sourdough reduced gluten menunjukkan perbaikan gejala untuk IBS secara signifikan. Sifat sensorisnya tidak berbeda bermakna dari produk konvensional. Kemudian fermentasi LAB bisa mereduksi food map dan hal ini menjadi bukti bahwa sourdough itu solusi bagi penderita IBS tanpa harus diet gluten free yang ketat. Next. Selanjutnya ada juga inovasi sourdough dengan ferment chokeberry juice, yaitu penelitian yang melakukan pembuatan sourdough berbasis freeze-dried chokeberry juice difermentasi oleh Lactobacillus paracerae sp5 sebagai probiotik. Tujuannya yaitu meningkatkan daya tahan simpan roti sourdough tanpa bahan aditif sintetis. Hasilnya yaitu terbukti roti lebih tahan terhadap jamur dan spoilage hingga lebih dari 13 hari dan menghasilkan antioksidan juga total fenolik yang meningkat. Juga bioavailability
availabilitas mineral yang meningkat. Juga skor tertinggi untuk rasa dan penampilan. Selain itu, terdapat manfaat yaitu shelf life yang lebih panjang, alternatif alami pengganti pengawet sintesis, dan juga pengembangan secara komersial. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih.